Satunya Ustaz, ada dua. Ini sudah Pak? Sudah mulai semua. Misteri pernikahan. Campur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwas sekalian dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita ilmu, yang telah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, dan telah memberikan kepada kita inayah berupa pertolongan serta kenikmatan yang sangat banyak sekali. Adalah suatu kezaliman, suatu kemaksiatan apabila kita sudah sadar bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan hari ini, baik itu nikmat-nikmat yang berupa nikmat zahir maupun nikmat yang bersifat batin, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu kezaliman kalau kemudian kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Satu kemaksiatan apabila kita tidak mensyukurinya, menyambutnya dengan rasa syukur kepada yang memberi ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa ta'ala menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atasnya.
Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita pagi ini menindaklanjuti pembahasan tentang serial Keluarga Sakinah. Dalam hal ini, bagi ini kita akan mengambil tema tentang misteri pernikahan. Ini sebagian teman-teman japri saya ini judulnya serem. Kalau misteri itu gandengannya mestinya gunung berapi, misteri Krakatau. Ini misteri di dalam pernikahan. Saya mengambil tema ini berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kita saksikan. Bagaimana seseorang di dalam mengawali pembangunan rumah tangganya. Dan apa salah satu tujuan utama Allah mensyariatkan nikah. Nah, di sini nanti misterinya di situ. Terus kalian rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dikatakan nikah itu misteri karena memang di dalam peristiwa rumah tangga itu banyak peristiwa-peristiwa, banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita. Ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumah tangga pasti memahami maksud kalimat ini. Nah, jadi inilah persoalannya. Persoalan demi persoalan, problem demi problem, peristiwa demi peristiwa, itu akan terjadi, berjalan terus tanpa bisa dihentikan. Peristiwa yang satu datang, belum usai atau baru usai atau baru datang, timbul masalah yang lain. Itu rumah tangga. Timbul satu problem, kita tangani, selesai, ada problem yang lain. Dan seringkali peristiwa-peristiwa ini di luar dugaan dan di luar nalar. Kok bisa terjadi demikian? Kadang-kadang kalau dinalar-nalarkan gitu gak nyambung. Ada seorang suami itu selingkuh dengan wanita yang lebih jelek dari istrinya. Lebih cantik mending gitu. Nah, ini lebih jelek gitu. Sampai istrinya bingung, ya kamu cari apa gitu. Ya, inilah misterinya makanya. Aneh. Dan sering orang melakukan sebuah langkah ketika dalam membangun rumah tangga ini, antara tujuan, saya ulangi, antara tujuan dengan realita itu nggak sama. Sehingga disinilah nanti agama datang untuk memberikan penyuluhan kepada kita, memberikan konsep-konsep dasar, sehingga di dalam menjalani kehidupan yang namanya rumah tangga ini terutama bagi yang belum, terutama jangan bersandar kepada logika, jangan bersandar kepada perasaan. Ya, perasaan itu seringkali nggak sama dengan kenyataan. Seperti perasaan orang bingung itu kan nggak sama.
rumangsane ngidul padahal ngalor. Dia kekeh, ke selatan itu ke sana, dan itu ke utara. Kenapa? Karena dalam kondisi kebingungan dia. Orang seneng, orang cinta itu seperti itu. Perasaan yang jadikan sandaran. Sehingga kadang-kadang orang seperti ini nekat. Nah, disinilah nanti misteri itu akan terjadi. Hal-hal yang tidak diduga-duga pun akan terjadi. Timbul persoalan. Makanya bagaimana syariat memberikan bimbingan kepada umat ini? Ya, bagaimana syariat memberikan bimbingan kepada umat ini? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan coba bahas satu persatu misterinya. Yang pertama, tujuan pernikahan adalah sakinah, untuk mencapai ketenangan, untuk mencapai ketenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat yang masyhur untuk pernikahan, yakni surat Ar-Rum surat 30 pada ayat 21. Ya, surat Ar-Rum surat 30 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, menjadi jenis manusia. Ya. Nah, kemudian apa tujuannya? Agar kamu cenderung condong kepadanya dan merasakan ketentraman kepadanya. Jadi pasangan itu diciptakan untuk dipertemukan, supaya ketika pasangan sudah ketemu dengan pasangannya, melahirkan ketenangan. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ini pertama. Ini ayat sering dijadikan tuduhan-tuduhan kepada sebagian manusia. Katanya nikah itu untuk mendapatkan ketenangan. Nah, sumber ketenangannya di mana nanti itu? Sebab antara tujuan dengan realita sering tidak sama. Antara tujuan dengan realita tidak sama. Tidak samanya di mana? Tadi sudah disebutkan di dalam ayat ini, salah satu tujuan nikah itu adalah untuk mendapatkan sakinah, ketenangan. Tapi kan kenyataannya tidak sedikit rumah tangga yang berantakan. Ada yang
kelihatannya tenang. Nah, tenang itu kan macam-macam. Tenang menurut pelakunya atau bagi yang melihat. Saya ulangi, tenang itu kan ada beberapa macam. Tenang menurut yang pelaku, atau yang kedua tenang menurut yang melihat. Artinya apa? Ada sebagian rumah tangga itu yang sebenarnya berantakan suami istri, tapi karena mungkin masing-masing mencoba pintar menyembunyikan konfliknya, orang lain memandang rumah tangga ini tenang-tenang saja. Dan istrinya sangat kecewa dengan suami, suami kecewa dengan istri sampai puluhan tahun. Tapi orang-orang memandang, mungkin keluarganya, bapak ibunya melihat, oh anaknya sudah tenang. Padahal anaknya berusaha untuk menyimpan, di dalam jiwanya terdapat gejolak. Ini kan misteri. Kerabat-kerabatnya merasa cemburu melihatnya. Kenapa? Begitu tenang. Tidak terdengar konflik, tidak pernah terdengar pertengkaran. Karena pinternya masing-masing di dalam menyimpan peristiwa ini. Bukankah ini sebuah misteri? Menyimpan itu pun macam-macam. Berangkatnya macam-macam. Yang pertama, ada kalanya menyimpan perasaan kecewanya dengan pasangannya itu karena ingin membahagiakan orang tua. Karena dulu yang memilihkan orang tua. Dia harus bertahan sekian tahun, dijalani sampai 10 tahun, dijalani sampai 15 tahun. Baru terungkap 15 tahun dari nikah awal itu sudah bermasalah. Makanya ketika ada persoalan-persoalan meletus begitu, keluarga sering kaget. Kok sampai begini kejadiannya? Kok tiba-tiba kamu minta cerai? Kok tiba-tiba kamu menceraikan? Ada masalah kok selama ini saya lihat kamu santai-santai saja? Bukankah ini sebuah misteri? Ini yang pertama. Ada kalanya pula orang yang menyimpan rahasia, menyimpan kekurangan masing-masing, kekecewaannya, menelan pahitnya kekecewaan itu demi melakukan suatu ibadah. Ada kalanya seperti itu. Sehingga seakan-akan si suami adalah orang yang baik, seakan-akan si istri adalah orang yang sempurna menurut kacamata orang lain. Kenapa? Karena dia tidak pernah menceritakan kekurangan pasangannya. Bukankah ini sebuah misteri? Ini pertama. Lalu kemudian persoalannya bagaimana dengan ayat sakinah ini? Katanya pasangan itu bisa menjadikan ketentraman. Ayat ini tidak salah. Allah tidak keliru di dalam menulis ayat, di dalam menetapkan ayat. Pernikahan menghasilkan sakinah, pernikahan menghasilkan kasih sayang. Kalau memang ayatnya itu tidak salah, ini timbul pertanyaan, Ustaz, kalau memang ayat itu tidak salah, kenapa terjadi rumah tangga suami istri saling mencelakai? Si istri membunuh suami, di sana kita temukan lagi suami membantai istrinya. Dan itu terjadi. Ya. Kita temukan ada seorang istri terbakar, terpanggang. Ketika tidur disiram minyak gas sama suaminya, kemudian dinyalakan gasnya. Matang istrinya. Kita temukan sebuah berita yang sangat viral. Seorang istri ditemukan meninggal dunia dalam membusuk di dalam drum. Dibunuh pelakunya, ternyata ditemukan suaminya pelakunya.
Bukankah orang menikah ini adalah dia menikah, berjalan pernikahan, terjadinya pernikahan itu diawali oleh cinta. Orang yang kita cintai ternyata menjadi sumber kematian yang mengerikan. Bukankah ini sebuah misteri? Nah, jadi ayat ini tidak salah ya ikhwah. Lalu di mana letak kesalahannya? Kemungkinan seperti tadi saya sampaikan di muqaddimah. Jangan bersandar kepada perasaan. Kan menurut kita itu baik pada waktu itu. Makanya kenapa Islam, nah inilah indahnya Islam dan rahasia dibalik kenapa Islam melarang pacaran. Orang mengatakan, loh kalau nggak pacaran gimana kita saling mengenal? Itu kalimat al-gombalu. Pacaran itu bukan saling mengenal. Ayo ikhwan, tolong diingat-ingat. Bagi para pemirsa yang punya anak atau disampaikan, ketika anaknya punya pacar, ya jojo langsung dihakimi, tol begitu. Diajak duduk, diajak ngobrol, dibuka pola pikirnya, dikasih modal anak itu untuk berpikir. Ya, nih. Ya, bagaimana kita bisa mengenal kalau kita nggak saling mendekat? Coba tak kasih jawaban yang ngapunten. Dunia kebebasan yang namanya dua entertainment itu, dunia bintang film, dunia bintang-bintang ini, coba antum lihat sana. Pacarannya berapa tahun? Pacarannya berapa tahun? 7 tahun, 5 tahun. Nikahnya 5 hari. Ada yang utuh rumah tangganya. Cari, lihat, saksikan. Itu bukan 1 ribuan, bisa dikatakan terjumlah. Kalau 100% gitu ya, dunia entertainment ini, dunia teman-teman perbintangan ini, ya, bintang nyanyi, bintang film, bintang sinetron, bintang apa saja lah gitu ya. Ada bintang 7 gitu. Sakit kepala ya. Coba tuh lihat, itu baru pendekatan saja kan sudah viral ya. Diisukan ini dengan ini dekat, diisukan ini dengan ini lagi pendekatan PDKT gitu kan. Oh, terjadi mulai pacaran, sudah menemukan kekasih, itu viral itu ya, heboh gitu. Kemudian lanjut ke pernikahan yang begitu menggelegar, yang begitu menghebohkan, karena memang sengaja dihebohkan. Saya tanya, dari 100% jumlah mereka, berapa yang rumah tangganya utuh? Berapa? 95, berapa ini? Hancur rumah tangga. Apa ini jejak yang akan diikuti? Apa ini rumah tangga yang akan kita ikuti? Pacaran kemana-mana, Masya Allah, sampai mau beli apa sudah izin kayak suami istri informasinya. Ini mau syuting ini izin dulu dengan kekasih, diizinkan apa enggak? Nah, bukan saya kok mengikuti beritanya, bukan gitu. Ada sekilas informasi itu bahan buat kami untuk menjawab ini. Pacaran itu bukan jawab untuk saling mengenal. Kenapa saya katakan tidak saling mengenal? Karena memang bukan untuk mengenalkan diri. Pacaran itu saling memunafiki, saling bully. Antum itu
itu dibully sama pasangan antum. Kalau yang bagi yang punya pacaran, tak beritahu antum, hari ini antum dibully. Dia menunjukkan kebaikan-kebaikan. Bukan itu aslinya kebaikan itu. Bukan di situ letaknya kebaikan. Nanti kalau sudah jadi suami istri. Makanya kan dalam syariat Islam itu orang bisa mengenal karakter seseorang itu kalau sudah masuk dalam 3 hal. Pertama, pernah safar bersama-sama. Tentu kalau bukan mahramnya kan tidak boleh. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, pernah bersyarikat, bekerja sama dalam sebuah usaha. Itu nanti sifat aslinya keluar. Sing mentolo yo ketok mentoloane, sing kedonyan yo ketok kedonyane, sing ciut atine ketok ciut atine. Ketok itu kalau sudah bersinergi, bersyarikat, usaha bersama, nanam saham, bareng-bareng dikelola, baru kelihatan aslinya. Yang ketiga, ketika pernah kumpul bareng, mungkin teman kos-kosan, itu kenal, seperti ada mbak-mbak satu kamar 3 orang, ya, kos-kosan ketika kuliah mungkin, ya, sampai 2 tahun kos di sana bersama-sama, watak aslinya tahu. Safar sampai beberapa hari dalam perjalanan, mungkin bapak mas-mas dengan mas-mas yang lain dalam safar, nanti kelihatan watak aslinya itu kelihatan di sana. Itu baru nanti mengenal. Nah, sifat asli nanti dalam rumah tangga itu berjalan, itu nanti kalau masa-masa sudah masuk 2 tahun rumah tangga, itu watak-watak asli akan keluar. Pacaran itu belum saling mengenal, saling bully. Telat dikit minta maaf, dimaafin, kelihatan pemaaf. Jadi saya katakan orang yang pacaran mempercayai pasangannya itu kebodohan yang berlipat-lipat, gitu sebenarnya. Kebodohan yang berlipat-lipat. Kebaikan orang itu tidak bisa diukur dengan dia bisa mengimbangi pembicaraan kita. Kan? Makanya saya katakan kan begini. Kenapa kamu dengan si fulan kok jadi mau? Iya, cocok. Gitu bahasanya. Kan? Yang kemarin kok nggak jadi kenapa? Karena nggak cocok. Ajak ngomong nggak nyambung, keliru pemahamannya. Kalau yang ini cocok, ngerti seleraku. Gitu. Lalu antum pilih karena perasaan itu. Ini sebuah kejahilan. Dan ini merupakan sebuah kecerobohan. Antum tidak ngerti misteri rumah tangga itu. Ini yang pertama. Sehingga nanti bagaimana konfliknya. Dari persoalan rumah tangga itu memang persoalan ribet. Ayo ikhwan. Persoalan yang full dengan misteri. Ya, ini yang pertama, sakinah. Tujuan nikah itu adalah ketenangan. Lalu bagaimana kita bisa tenang kalau pasangannya nggak seimbang? Bagaimana bisa menjadi tenang ketika ternyata pasangannya ini sifatnya buruk? Bagaimana kita bisa tenang kalau dalam jalan rumah tangga penuh dengan cobaan-cobaan? Pertanyaannya, apakah setiap rumah tangga yang pasangannya tidak sesuai diharapkan pasti menimbulkan kegaduhan? Apakah setiap rumah tangga yang menjalani rumah tangganya penuh dengan ujian-ujian pasti mengalami penderitaan? Jawabnya tidak tentu. Saya katakan inilah misteri pernikahan.
Sehingga untuk bisa menciptakan, menghasilkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, itu butuh modal yang serius, butuh bekal yang akurat, bukan bondo perasaan, bondo senang. Makanya saya pesan kepada teman-teman yang masih bujang. Ya. Ada ya. Ada. Alhamdulillah. Yang masih bujang, tolong diperhatikan. Jangan mulai mengukir rumah tangga mulai sekarang. Nanti rumah tanggaku saya akan buat begini, nanti kalau suami begini. Jangan. Semua yang kita gambarkan itu bisa jadi tidak terjadi. Meleset semua itu bisa. Itu kan teori-teori logika yang pendek, teori-teori akal yang sempit. Rumah tangga itu dalam urusannya. Rumah tangga itu luas cakrawala. Banyak hal-hal yang harus didiskusikan secara ilmiah, yang menggunakan nalar dan logika yang sehat, dan hati yang jembar, hati yang luas. Urusannya tidak kita dengan dia saja. Urusannya bukan antara suami dengan istri saja. Urusannya luas. Apalagi kalau sudah punya anak. Makanya ini tolong ya, yang belum nikah jangan tambah takut ini. Sambil pacar pedot mas. Dia gak nikah. Bukan, tapi ini untuk mematangkan pikiran. Karena selama ini saya lihat sekilas saja anak-anak muda-muda itu ada yaitu kelas-kelas al-gombalu tadi. Ya duduk berdua di atas sepeda motor, rangkul-rangkulan persis monyet. Enggak izin. Ya Allah, di mana harga dirinya masing-masing. Hilang sudah. Ya kemudian disuapi, yalah sebagai orang tipes. Itu tidak akan terjadi setelah menikah. Kecuali sakit tipes tadi. Gombal, tadi katanya gombal. Makanya kalau ada bapak-bapak usia sudah sepuh, ya sama istrinya atau mungkin pasangannya, kok makan di warung, kok diambilkan, dilayani yang perempuan, disuapi, ya mereka selingkuhan nih. Terus gak mungkin kalau istrinya sejati atau mungkin baru nikah bisa terjadi itu. Kalau baru nikah itu semuanya manis indah semuanya. Mangan sapere didik wis arep. Sale wong loro. Minum gelas berdua. Dan ono dana siji wis mangan dhewe-dhewe. Ngenteni sing lanang kaliren. Itu tidak akan terjadi. Itu kelas apa ini, rendah pikiran kita. Ayo teman-teman yang masih bujang, belajarlah dewasa. Makanya saya bilang apa yang pertama, jangan mengukir-ukir, jangan melukis-lukis, jangan mengandai-andai. Orang yang akan jadi pilihan Anda itu misteri. Full misteri. Kenapa? Karena kita tidak tahu jati dirinya. Setelah menikah nanti baru tahu siapa pasangan saya. Tuh. Makanya kalau nanti dikatakan pacaran, bukankah para artis itu pacarannya tahunan? Nanti apa namanya, tukar cincinnya di Singapura. Ya, kemudian berpose di bawah gambar kepala singa yang muntah-muntah itu, yang kena diare. Oh, jadi kebanggaanmu, masya Allah, ini tukar cincinnya di Singapura. Ada lagi yang lebih religius lagi, yang namanya artis, nyari sensasi terus. Ngelamarnya ketika sama-sama umroh di sana, di Masjidil Haram.
Pernikahannya di hotel apa yang luas, pokoknya heboh semuanya. Jeketek, apa jeketek ya? Apa mbak? Ternyata cuma segitu aja umur pernikahannya. Lebih tua dengan umur jagung kalau saya bilang. Hancur semuanya, rumah tangganya berantakan semuanya. Sampai hari ini belum saya lihat yang utuh. 90, bisa dikatakan 97% hancur rumah tangga. Bukankah mereka saling berpacaran bertahun-tahun? Setiap syuting ikut menyaksikan, setiap saat berkomunikasi. Ternyata ujungnya apa? Dia tidak bisa memahami saya. Dan terus tahu kan selama ini memang kami dipahami. Dia tidak memahami keadaan saya. Dia nggak bisa. Allah yang paham. Ayo yang bujang-bujang mikir. Ini biar mulai ngeluh sedikit. Ini supaya kita nggak dibobokkan oleh angan-angan nanti kalau dapat ini wah kelihatannya, kalau dapat ini wah kelihatannya. Persoalannya apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu rahmah? Karena tujuannya itu sudah pas. Al-Quran menjelaskan itu pas. Dan syariat itu mulia, tepat memang. Rumah tangga akan menghasilkan ketenangan. Makanya falsafah orang-orang tua dulu, orang tua dulu itu pinter, gak seberapa pinter, tapi dalam pemahamannya. Bahasa yang saya sering dengar ya, dari bahasa orang tua, Isna bagi anaknya, cucunya yang sudah layak rumah tangga, wis nang rumah tangga, cek tenang hatimu. Nah, nanti cinggo cek harus dicucuk, bareng-bareng sederhana sekali, bahasa nggak ada yang muluk-muluk. Nang rumah tangga, cek oleh pasangan, cek tenang pikirannya, cek tenang hatinya. Kenapa? Terikat dengan pasangannya, dan itu syariat mulia mengajarkan. Mungkin dalil orang iso wong tua ngikuti. Nah, orang tua-tua dulu nggak bisa dalil, tapi dalam pengayatannya dibaca dari segala sisi yang namanya masalah. Setelah itu nanti udah rumah tangga, wis mari celeng-celeng titik-titik nang gayo omah gubuk cili-cilian cek nek digawe jujukan. Itu makanya ada istilah rumah tangga. Apa fungsinya rumah dan apa fungsinya tangga? Kok disebut rumah tangga itu piye? Itu dua-dua kata dan dua benda. Ada rumah, ada tangga. Ya. Apa itu rumah? Tempat untuk tinggal. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, ya ibu-ibu yang belajar bahasa Arab, ketika berkenalan dengan seorang, ya manismu, siapa namamu? Terus setelah itu kenalan yang kedua, biasanya kalau logo bahasa Arab itu aina taskunu, aina taskunu, di mana kamu tinggal? Lihat kalimatnya, aina taskunu, dari kalimat sakana, ya tenang atau tinggal, sakinah ketenangan, maskanah tempat tinggal. Berarti tempat tinggal dibuat itu untuk mendapatkan ketenangan. Kamu sudah punya tempat tinggal sendiri, sudah punya pasangan sendiri. Di luar sana banyak orang, tapi tidak seperti yang kamu simpan di rumahmu. Insya Allah. Ini misteri yang pertama, apa itu sakinah dan bagaimana tujuan dengan realita tidak sama. Nanti dibongkar misterinya. Ya. Jadi seringkali kita menyandarkan, jadi antara tujuan dengan realita tidak sama, itu disebabkan kita di dalam menempuh jalan tersebut tidak sesuai dengan syariat. Itu kuncinya. Ya, di dalam menempuh jalan tersebut
kita tidak mengikuti syariat. Saya katakan sekali lagi, jangan bersandar kepada logika dan perasaan. Jangan menggambar-gambarkan, jangan mengandai-andaikan, jangan melukis-lukiskan. Nanti rumah tangga saya akan begini, nanti kalau saya jadi betul jadi istrinya saya begini. Itu lamunan-lamunan kosong yang nanti bisa berantakan. Di situ nanti antum kecewa semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misteri rumah tangga, misteri nikah ini adalah pasangan yang kita pilih. Orang memilih itu sesuai dengan selera. Selera kita apa? Makanya kadang-kadang ada orang, itu seleranya rendah. Kalau kami seleranya tinggi. Mungkin yang dibayangkan mau menjadi dapat istri atau pasangan tiang listrik. Kan tinggi-tinggi, jerapah gitu. Dia itu mendapatkan pasangan tiang listrik. Selera tinggi. Apa sih selera tinggi itu? Ketampanan. Nah ini yang saya katakan tadi. Dari sini munculnya kekacauan rumah tanggamu. Ya, dari sini munculnya kasus-kasus yang bertubi-tubi yang membuat nanti kamu kecewa. Ya. Kenapa? Karena kamu memilih dengan cara milih yang salah. Kenapa kita katakan cara milihnya salah? Karena standarmu adalah perasaanmu. Apa seleramu? Pendiam. Saking diamnya nanti genteng bocor pun diam suamimu. Apa? Yang agresif, yang apa? Siapa yang kamu pilih? Dasarnya apa dia kamu pilih? Dasarnya apa kamu katakan, oh dia itu orang baik. Dasarnya apa dia dikatakan baik? Terbukti kebaikannya. Coba kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini jadi renungan semuanya. Oh dia kelihatannya lagi salah. Saya alhamdulillah dengan dunia dakwah ini di beberapa majelis kadang-kadang dijemput driver sama pengajian, sama majelis taklimnya disiapkan driver. Ada salah satu driver itu wajahnya itu serem sekali, kumisnya tebal, pendiam orangnya. Saya mau naik itu baca takut. Baca takut, ya Allah, kok ada driver kayak begini. Subhanallah, dalam perjalanan saya coba sapa karena saya menunggu beliau ngomong itu ya pendiam gitu, pendiam sekali. Serem gini ya Allah. Terus akhirnya saya beranikan untuk menyapa karena nggak mungkin perjalanan diem-dieman gitu ya. Bapak aslinya mana? Oh Masya Allah saya Ustadz gitu ya. Padahal wajahnya serem, bahasanya itu menghancurkan semua gambaran saya. Lontur sudah hilang, sudah gambaran-gambaran negatif itu. Saya Pak Ustadz, oh dia Ustadz, dalam bahasanya sopan, kalimatnya tertata, Masya Allah. Kelihatannya tidak sama dengan realita. Misteri pernikahan. Kelihatannya dia dewasa, kelihatannya. Sudahkah menyelesaikan satu masalah? Sudahkah dia menjawab persoalan-persoalan hidup? Letaknya kedewasaan pasangan pengertian itu nanti yang disebut dengan tafaqquh fiddin. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah jadikan dia paham kepada agamanya. Paham. Apa itu faham? Apa itu fikih? Yang dikatakan paham itu bukan cuma ngerti makna, bukan cuma ngerti oh hukumnya begini, ini nggak boleh. Bukan cuma itu, tapi ngerti konsekuensi. Contoh, ada suami istri dikaruniai oleh Allah putra yang cukup banyak, ada 4 anaknya. Ya. Suami yang paham ketika istri di pagi hari dia harus sibuk untuk menyiapkan makanan sarapan paginya, tiba-tiba si kecil menangis minta dibuatkan air susu. Ya. Maka sang istri biasanya meninggalkan pekerjaannya dan lari menemui sang kecil. Suami yang paham demikian bertindak menggantikan posisi pekerjaan istri yang pertama tadi. Pekerjaan pertama, bukan istri pertama, nanti salah paham lagi. Ya, menggantikan pekerjaan istri yang sebelumnya. Dikerjakan. Ini namanya faham. Ya. Atau sebaliknya dia datang kepada anak. Nah, biasanya anak-anak itu kan kadang-kadang ngalem gitu ya, nggak mau sama abi sama umi aja sudah. Suami yang ini namanya paham. Sama dengan teman-teman kalau safar itu ya, ada bepergian tuh, ada ibu bawa anak, ada ibu yang gak bawa anak karena memang anaknya udah besar-besar gitu ya. Ibu-ibu yang paham ketika melihat ada teman-teman bawa anak kecil-kecil terus bawa tas, itu nanya, wah kerentelan gini sulit ya Jeng? Nanya, itu namanya ibu gak paham. Yang paham, Jeng si kecil tak gendongnya sini sama bude gak sama bude, atau tasnya Jeng tak bawanya. Jadi kan biar fokus sama anak, itu paham namanya. Apakah orang yang kita pilih karena saya katakan dia itu dewasa, apakah memahami seperti ini? Oh Ustaz, kan kita belum jadi suami itu, jadi bagaimana tahu? Terus bagaimana antum juga tahu bisa mengatakan dia dewasa? Lalu bagaimana sikap kita? Kalau kita meraba tidak boleh, menggambar tidak boleh. Bukan tidak boleh, saya katakan menggambar, yang menilai, meraba, itu adalah hal-hal manusiawi. Cuma saya katakan jangan bersandar kepada gambaran, jangan bersandar kepada logika, jangan bersandar kepada perasaan. Lalu harus bagaimana cara memilih? Rasul mengajarkan kepada kita istikharah. Ya insya Allah saat itu nanti akan kita lakukan. Apa yang kamu lakukan istikharah itu? Sudah 2 rakaat lalu berdoa gitu aja. Istikharah itu tidak dari bahasa istikharah, minta tolong kepada Allah untuk memilihkan. Ya, minta tolong kepada Allah agar Allah membantu kita untuk memilihkan. Jadi yang milih bukan kita. Ya. Yang milih bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang milih. Makanya di dalam doa istikharah, coba kita lihat, sangat indah sekali. Dan ini di luar kemampuan kita. Makanya, oh dia itu anaknya ngerti. Ini sama dengan calon-calon mertua. Cok memeti gara-gara sampe dolen rukem ya. Tahu rukem ya enggak ya? Anggur Jawa sing kecut-kecut nih ya? Oh nanti diberikan ini, oh calon mantu ki pengertian ini ya sing memeti wong tuane ini. Ini kadang-kadang begitu, kacaunya di situ. Nilai-nilai baik itu dari sisi dohir, dan itu bully biasanya harus dibully duluan calon mertuanya. Kan itu yang sering kita lihat pengertian itu. Antum ingat caleg hari ini baiknya kapan? Setelah atau sebelum? Nah itu bukan
Kan cuma caleg saja. Caman pun begitu, calon mantu. Nggak usah heran kalau sebelumnya baik, itu seperti perbuatannya caleg. Ya, tolong nilainya jangan di sini. Kenapa? Ini belum. Setiap datang ke sini nyekeli duit. Nah, ini takriful qulub namanya. Ini untuk melembutkan hati. Ya, kan belum kumpul, jadi belum tahu karakter masing-masing. Maka saya sandarkan pilihan ini kepada Allah. Sandarkan pilihan itu kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar Allah yang milih. Adapun perasaan, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya mencintainya, saya kagum kepadanya, tapi dengan batasan ilmu yang aku miliki, ya Allah. Sedangkan ilmumu menjangkau segala sesuatu, dan aku tidak bisa menjangkau ke sana, ya Allah. Jika orang yang aku senang ini baik, nah ini loh. Jika orang yang saya senangi, yang saya kagumi ini baik untukku, untuk duniaku, nah untuk duniaku itu luas, untuk orang tuamu. Kadang-kadang kamu mikirnya nggak ke situ, teman. Ya, kamu cuma cocok dengan dirimu saja, sementara apa betul calon suamimu itu juga cocok dengan mertuamu? Kan nggak tahu kan, nggak cocok dengan orang tuamu. Ini hari ini banyak cerita-cerita orang tua yang menangis karena setelah menikah anaknya putus total dengan orang tuanya. Ya. Orang tua boleh datang ke sini tapi nggak boleh bermalam, syaratnya membantu. Ada lagi, pokoknya kamu boleh kontak sama ibu, bantu, tapi kamu nggak boleh datang ke ibu dan ibu nggak boleh datang ke sini. Ada yang demikian. Ada pula yang punya statement, bukankah seorang wanita setelah menikah itu kebaktiannya kepada orang tuanya selesai hanya dengan pada suaminya saja. Ini salah kaprah di dalam memahami. Terjadi. Setelah menikah, sebelumnya nggak ada seperti itu. Makanya dalam istighfar, coba kita lihat di dalam doanya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu. Masya Allah. Ini loh, doa istighfar. Ya Allah, aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu, bukan ilmuku. Ya, bi'ilmika, dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon kekuatan kepadamu untuk mengatasi persoalanku ini dengan kekuasaanmu, kemahakuasaan. Ya, aku mohon kekuatan untuk mengatasi urusanku nikah ini. Bikudratika, dengan kemahakuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu sesuatu anugerahmu yang maha agung. Ya, aku mohon kepadamu dari anugerahmu yang maha agung. Fa innaka taqdir wala aqdir. Sungguh engkau maha kuasa, sedang aku tidak berkuasa. Ya, engkau maha kuasa dan aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu wala a'lamu, dan engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Ya Allah, engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau, ya Allah,
Ya, dan Engkaulah yang maha mengetahui yang gaib. Apa itu? Hati manusia dan masa depan. Allah yang tahu. Kita tahu apa enggak? Sifat aslinya pasangan kita tahu apa enggak? Bagaimana nanti kalau kita diuji, nanti pasangan kita ini bisa enggak menerima kekurangan-kekurangan kita ini? Ya, orang yang kita kagumi, orang yang kita Masya Allah ya saluti ini, benar gak dia nanti siap menerima kekurangan-kekurangan kita? Kan kekurangan kita belum nampak kalau belum jadi pasangannya nanti. Ya, jadi bukan cuma kekurangan pasangan kita, tapi kita pun juga punya kekurangan. Kalau antum bisa siap menerima kekurangannya, dia belum tentu siap menerima kekuranganmu. Misteri pernikahan. Ini doa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah ya Allah yang mengetahui yang gaib. Setelah itu bagaimana doanya? Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, apabila engkau mengetahui anna hadal amr, ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, urusan ini maksudnya sebut namanya, si Tole ini, si Tole itu siapa? Ya, si Upin Ipin. Ya. Urusan orang ini yang kita punya hajat ini, menyebutkan persoalan pernikahanku ini, aku memilih dia ini. Kalau memang menurutmu ya Allah urusan ini khairul li, itu adalah kebaikan untukku, fi dini, satu, untuk urusan agamaku, wa ma'asi, dan untuk penghidupanku nanti. Dan untuk penghidupanku, penghidupan kita nggak lepas dari urusan dunia semuanya, termasuk keluarga, untuk orang tua, untuk kerabat, untuk anak, itu ma'asi. Wa akibati amri, dan akibatnya terhadap diriku nanti, ke depan kalau ada masalah nanti, kalau itu baik untukku wahai Allah, kalau itu baik untukku dalam urusanku ini, dalam urusan duniaku, dalam urusan agamaku, untuk penghidupanku, ya, dan akibatnya terhadap diriku, atau alasan urusan dunia dan akhiratku, maka apa kata doa ini? Faqdurhuli, takdirkan dia untukku. Itu. Jadi bukan kita yang milih. Faqdurhuli, maka takdirkan dia untuk diriku. Tetapkan dia untukku. Setelah itu wayassirhuli, dan mudahkanlah jalannya untukku. Ya. Wabarik li fih, dan berikan keberkahan kepadaku terhadap dirinya ini. Ya, kemudian berilah berkah atasnya. Jadi jadikan rumah tangga ini keberkahan. Apa itu? Dengan adanya memiliki suami, urusan-urusan kebaikanku berkembang, duniaku berkembang, agamaku berkembang, ilmuku berkembang, rumah tanggaku berkembang baik, menambah kebaikan-kebaikan dalam rumah ini. Itu doanya. Baca istikharah, ya Allah, kayaknya ini cocok bahasanya. Ya Allah, jadikan ya Allah enak kalau ketinggalan ini. Lambe ini kurus imani. Ya siap-siap rusak sampai. Tuh doa. Sebaliknya, wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Ya. Kalau menurut ilmu ghaibmu ya Allah, menurut ilmumu ya Allah, yang kau ketahui, dia itu gak bagus, dia itu buruk untukku, ya, untuk agamaku, untuk penghidupanku, dan buruk akibatnya kepada diriku, baik dalam urusan dunia maupun akhiratku. Ya.
Kalau memang sudah demikian keadaannya menurutmu ya Allah buruk, fa'asrifu anni, ya, fa'asrifu anni wasrifni anhu, palingkan dia dariku dan palingkan aku dari dia, jauhkan. Kalau memang ternyata dia tidak baik menurut ilmumu ya Allah, ya, harus perhatikan, ini doa yang sangat bagus sekali. Ya, jadi jangan, makanya kalau sudah istikharah itu seluruh perasaan harus dipelajari semua, ya, mbak, mas, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau laki itu, nggak barangkali janda sama duda gitu loh. Ya tolong diperhatikan ini. Ya, jadi kalau ternyata dia menurut ilmumu yang kau ketahui ya Allah, karena engkau adalah Maha mengetahui yang gaib, ternyata dia itu adalah buruk untukku, untuk agamaku, untuk penghidupanku, dan seluruh persoalan ini fasrifu anni wasrifni anhu, palingkan dia dariku dan palingkan aku dari dia. Waqdur lil, ya, waqdur lil al khair haitsu kanatu ma'rudini bih. Ya, dan apa kata dalam doa ini? Maka takdirkanlah kebaikan untukku, takdirkanlah atau tetapkan kebaikan itu untukku di mana saja kebaikan itu berada. Ya Allah, ya. Wa qadur li khaira haitsu ma kana. Takdirkan, tetapkan kebaikan-kebaikan itu untukku di mana saja kebaikan itu berada. Tsumma ardini bih, kemudian ya, jadikanlah aku ridho kepadanya, yakni kepada kebaikan yang kau takdirkan ini. Jadikan aku ridho kepada apa saja yang telah kau takdirkan. Ini doa istikharah. Nah, ini juga dalam urusan pekerjaan, jadi bukan cuma urusan nikah saja. Karena kita tidak tahu dengan hasil kerjaan, hasil usaha itu bisa jadi nilai dohirnya sukses tapi membawa keburukan. Ingat, kesuksesan bisa membawa kepada kehancuran. Mungkin sebelum nikah, ya, para akhwat sebelum menikah mungkin kondisinya miskin atau pas-pasan. Setelah menikah ekonominya melejit, punya rumah yang mewah, punya suami yang pekerjaannya sukses, punya kendaraan yang luar biasa, yang nyaman. Orang memandang Anda sukses. Tapi di balik itu hubunganmu dengan Allah tidak baik, hubunganmu dengan orang tua tidak baik, hubunganmu dengan kerabat tidak baik, maka itu musibah, bukan lagi keberhasilan. Makanya saya katakan tadi berulang-ulang, kacamata apa yang kita pakai. Inilah misteri-misteri rumah tangga. Nah, oleh karena itu ayo ikhwah, untuk menjawab misteri-misteri ini, ya, bagi yang belum, pertama yang perlu saya anjurkan bagi yang belum, ya, yang pertama, sibukkan diri antum dengan ilmu. Sibukkan diri antum dengan ilmu. Satu. Yang kedua, tunaikan, jaga agama ini dengan sebaik-baik. Tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena di situ ada imbal balik dari Allah. Wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kita ingin dijaga oleh Allah dari kerusakan. Jangan sampai rumah tangga itu membawa musibah. Jangan sampai rumah tangga itu membawa bencana. Satu sisi membawa kenikmatan, di sisi yang lain menghancurkan. Sisi yang lain keberhasilan, sisi yang lain membawa kebinasaan. Ini jangan sampai terjadi. Dan itu hari ini banyak terjadi. Ya, dengan teman-teman yang dulu sama-sama nggak punya, putus karena nggak level.
nggak kelas. Dengan orang-orang yang dulu berbuat baik padanya putus. Kenapa? Nggak level. Sekarang kita sudah punya komunitas. Kan sekarang banyak TK-TK kelas tua ini. Ngumpulin mobil-mobil unik-unik, kumpul persis kayak anak TK ini. Katanya dewasa, enggak. Saya bilang TK ini nggak punya kedewasaan, nggak punya kemandirian. Dewasa dari mana? Sampai kapan kekanak-kanakan ini kita jalani? Ya, harus sama dengan teman-teman, sama. Kalau kita lihat anak-anak kecil di perumahan tuh, di rumah-rumah itu, ada temennya beli apa, Memeti sudah bilang sama mamanya, belikan, si pulang beli kan anak-anak ini. Nanti ada permen bagus, temennya bawa, dia lari ke ibunya minta permen yang sama. Dan itu dialami oleh orang-orang yang sekarang sudah berumur. Ternyata jiwa kekanak-kanakannya ini belum dia lepaskan dengan usia yang sudah lanjut dewasa ini. Insyaallah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, maka camkan baik-baik apa yang tadi kita sampaikan. Jadi yang pertama, bagi teman-teman yang belum menikah, ya, tolong sibukkan diri antum dengan ilmu. Ya. Yang kedua, jaga kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala. Jaga kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala. Nanti Allah akan menjaga kita. Kemudian yang ketiga adalah apa? Akrablah dengan orang-orang yang soleh. Ya, komunikasi terus dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah nanti kamu tidak akan jauh dari tempat itu. Kamu akan dapatkan orang-orang yang soleh. Ya, gak mesti harus jadi ustadz, gak. Soleh itu gak mesti ustadz, dan ustadz belum tentu juga soleh. Ya, jangan dikira kalau ustadz itu mesti soleh, ya, kecuali ustadz soleh gitu. Ya, kalau orang soleh gak mesti harus jadi ustadz, dan ustadz belum tentu soleh. Ini penting, catatan penting. Kesolehan itu dikatakan orang soleh itu memiliki ilmu agama, paham dengan agama, bersedia menjalankan agamanya dengan baik. Itu namanya soleh. Kenapa ini penting? Karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kewajibannya. Minta kepada Allah demikian. Ya, itu kewajiban-kewajiban dijaga dengan baik. Ya, sholat wajibnya, birrul walidainnya, ya, tilawatil Qur'annya. Kemudian apa? Yang keempat, yang ketiga adalah yang apa tadi? Yang keempat. Nah, yang keempat apa? Coba bangun komunikasi dengan Allah yang baik melalui qiyamul lail. Tahajudnya dihidupkan. Ya, tahajudnya dihidupkan. Tilawatil Qur'annya dihidupkan. Ya. Dan ini jangan dengan emosional. Kalau aku pingin punya suami langsung tiap malam tahajud. Ya, ini nanti kalau sudah dapat suami hilang tahajudnya. Jangan, ini untuk mematangkan jiwa kita ini, karena ke depan teman-teman sekalian, kamu akan dihadapkan oleh cobaan-cobaan yang gak pernah kamu duga-duga dan paling kamu gak sukai nanti. Itu. Dan ini perlu kita catat. Nanti kalau sudah soleh, sudah bagus, tahajudnya sudah mantap, ilmunya sudah luas, apa rumah tangga kita gak akan digoncang dengan permasalahan? Tetap goncangan rumah tangga itu ada, tapi kamu sudah punya bahan untuk menghadapinya. Itu bedanya. Ilmumu sudah cukup, keimananmu sudah kuat, sehingga musibah-musibah di dalam rumah tanggamu nanti kamu bisa menjadikan ilmu dan iman itu sebagai tabir dan bentengnya untuk menghadapi gelombang-gelombang yang sangat besar itu. Tergantung kapal yang kamu miliki, ilmu yang kamu dapatkan, keimanan yang kamu simpan dalam hatimu, itu yang akan menjadi standar kebahagiaan, ketenangan hidupmu. Bukan ekonomimu yang menjadikan kamu bahagia, bukan kedudukan suamimu yang akan menjadikan kamu nanti tenang dan tentram. Tolong dicamkan baik-baik. Hatimu dengan ilmumu,
hatimu dengan imanmu, jiwamu dengan rohmu, itu yang menjadikan ketenangan dan kebahagiaan hidupmu. Bukan ilmu, bukan materi, bukan tempat tinggal, bukan jabatan pasangan. Nanti bisa dibuktikan dalam rumah tangga. Yang nggak percaya, saya nggak maksa untuk percaya. Ya, tapi itulah realita dan itu syariat Allah. Nanti antum setelah rumah tangga, para akhwat, para ikhwan akan bisa memahami makna kajian pagi ini. Ya, makanya tolong diingat-ingat hari Senin tanggal berapa ini? 15. Nah, jam 9 lebih berapa ini? Gitu. Nanti kalau ada masalah langsung dibuka hari Senin. Gitu. Ya, Masya Allah. Ini yang langkah-langkah yang harus antum rapatkan. Jadi yang keempat, membangun komunikasi yang bagus dengan Allah, yakni dengan membangun qiyamul lail, dengan tilawatil Quran. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, bagi teman-teman yang belum menikah, coba perbagus hubungan dengan orang tua. Perbagus dengan orang tua, sehingga nanti ketika menikah, yang antum pikirin bukan cuma dia cocok kepada aku, tapi bisa nggak dia cocok kepada orang tuaku nanti, dan orang tuaku mendapatkan keridhaan dari hal-hal yang demikian ini. Makanya nggak bisa tempat kecuali antum istikharah kepada Allah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk menghilangkan syubhat hasil istikharah. Hasil istikharah nanti urusan hati, bukan pada mimpi. Ya, istikharah nanti hati. Allah nanti membolak-balikkan hati ini. Walaupun dia tampan, walaupun dia pokoknya menurut antum ini spesial lah gitu ya. Mungkin seperti bakso Solo gitu ya. Rasa dagingnya mantap, kuahnya mantap gitu ya. Ya, pokoknya bagus lah menurut antum. Kalau memang menurut Allah nggak bagus, itu nanti Allah tampakkan sebuah peristiwa di sana dan hati antum yang akan menilai nanti. Jadi bukan hasil mimpi. Ya. Jadi jangan keliru nanti, sebab yang namanya mimpi ini nggak pakai istikharah pun mimpi. Jelas ya? Lantum bedakan ini mimpi istikharah dengan mimpi bukan istikharah, yang mana bedanya? Nggak bisa, makanya nanti hati, urusannya hati-hati. Pokoknya yang penting istikharahnya benar, lurus, perasaannya dilucuti semuanya. Makanya tadi kalau antum cinta, kagum sama dia, Masya Allah, ini alisnya kayak artis yang anu, bibirnya ke arah artis ini, hidungnya kayak artis yang sana, ini jadi turunannya sama toh. Alisnya kayak artis India, bibirnya kayak artis Korea, irungnya kayak artis Jerman. Kami kita turunannya sopo ini, ngono. Opo bapakmu keh? Ini anak-anak nomor ini kadang-kadang belewar kok ya. Ya, keakuanmu itu harus ditundukkan. Ya, singkirkan keakuanmu. Kamu berhadapan dengan sesuatu yang sangat menentukan nasibmu nanti di dunia maupun di akhirat. Ini bukan cuma sekilas urusan dunia yang bisa memberikan kamu rumah, yang bisa memberikan kamu kendaraan, yang bisa kamu beli perhiasan. Bukan itu urusannya. Banyak kasus-kasus yang sudah terjadi ini, yang rumah tangganya luar biasa dicukupi segalanya, tapi maksiat ada di dalam rumah tangganya. Apa itu yang antum inginkan? Maka libatkan Allah. Libatkan Allah. Maka 5 poin yang bisa saya sampaikan, pesan untuk yang belum berumah tangga. Ya. Terus bagaimana Ustaz yang sudah berumah tangga ini? Terus kadung ya kan? Terus kadung Ustaz, jadi gergetan tidak ini. Ya, orangnya sih ngerti kalau masalah ekonomi itu ngerti Ustaz, duit itu orang tahu sepi nek bulan iki tak tahu jual duit itu wis nyanyong. Tapi dalam urusan yang lain itu saya dengan penderitaan itu ya. Ya, penderitaan. Yang pertama, minta tolong kepada Allah agar Allah melapangkan hati kita. Pesan bagi yang sudah berumah tangga yang mungkin kecewa dengan pasangannya.
Makanya nanti mungkin kita bahas bila pasangan tak seindah impian. Nah, makanya jauh turu aja gak mimpi ya. Satu, libatkan Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melapangkan hati kita. Ini yang pertama, kita butuh kelapangan hati dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga ini. Kita butuh kelapangan jiwa untuk menampung problem-problem yang harus kita hadapi. Karena problem rumah tangga ini memang luar biasa. Lapangkan hati, kuatkan jiwa. Makanya doa yang terus kita baca sebagaimana doa para nabi. Allahumma afrih alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma afrih alaina sabran. Ya Allah, curahkan kepadaku kesabaran, anugerahkan kepadaku kesabaran. Wasabbit aqdamana, teguhkan keyakinanku. Sebab kalau hati ini sudah dipenuhi wilayah kesabaran, diluaskan oleh Allah, dilapangkan jiwanya dan dikuatkan, cobaan apapun tidak akan berpengaruh kepada kita. Kesetiaan, ketaatan kepada Allah dan pasangan akan tetap terjaga. Ya, keikhlasan gak akan lepas dari hati. Kalau keikhlasan tetap nempel pada jiwa, seluruh masalah itu menjadi ringan. Ya, menjadi ringan. Karena ada harapan. Ujian yang aku terima itu berarti ada persiapan yang Allah berikan kepadaku, janji yang besar, pahala yang mulia, kedudukan yang tinggi dengan cobaan-cobaan rumah tangga ini. Jadi ringan. Yang menjadikan ringan itu bukan masalahnya, tapi keyakinan kita mengharapkan pahala dari cobaan itu. Yang pertama, selalu minta diberi kelapangan oleh Allah, kekuatan sabar dan keteguhan hati. Allahumma afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa lagi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku, lapangkan dadaku, mudahkan segala urusanku. Ini langkah pertama. Dan untuk bisa terciptanya langkah yang pertama ini, kelapangan jiwa, kesabaran yang luas, ya, kesabaran yang menakjubkan, keteguhan iman, ya, keteguhan hati, prinsip yang begitu kuat, gak gampang goncang, gak gampang mengeluh, gak gampang sambat, gak gampang merintih, gak gampang meratap. Pastikan Anda memiliki dua hal, quwwatul ilmiyah wa quwwatul imaniyah, kekuatan ilmu dan kekuatan iman. Pastikan kita memiliki dua ini. Nanti hati kita lapang, kekuatan jiwa kita sangat kuat. Kalau udah begitu, cobaan apapun tidak akan jadi masalah. Yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah belajar lagi tentang yang namanya masalah takdir. Orang yang gampang mengeluh dengan problemnya, orang yang gampang meratap dengan masalahnya, itu disebabkan karena tidak memahami masalah takdir. Ya, bukankah kita beriman dengan qadarnya Allah? Ada takdir baik, ada takdir buruk. Ada sesuatu yang memang sudah diputuskan oleh Allah, sesuatu terjadi bukan kebetulan, ada yang mengatur. Ketika kita memahami masalah ini, akan lapang hati kita, akan jernih pikiran kita, akan dewasa watak dan sifat kita, akan tepat keputusan kita. Masya Allah. Ini paham dengan takdir, belajar tentang takdir. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh ibu, bapak-bapak yang sudah terlanjur rumah tangga, rasanya terlanjur. Iya sekadeng.
Makanya sekarang kan banyak orang-orang yang menurut Ustaz, bukankah suami itu mulai kapan jenengan mulai pikiran ngono? Kan baru setelah ngaji. Gitu? Suami itu kan menjadi pemimpin terus dalam. Dulu kamu kenapa nggak milih? Udah gak ngerti ini ya wes susah disalami. Kan gitu loh. Kan sering kena suami nuntut, suaminya belum ngaji-ngaji. Jenengan yang sudah dapat hidayah, Masya Allah bersyukur kepada Allah. Nah sekarang bagaimana suami nanti juga mendapat hidayah? Oh jadi pada ini nah Ustaz Pak mulai cili ya bikin suamimu Pak mulai cili gitu. Kecilkan lagi dia. Kan nggak bisa begitu toh teman. Ya. Nah, jadi yang ketiga yang dilakukan oleh para suami istri yang sudah menikah apa? Merapat berkumpul dengan orang-orang alim yang saleh. Tujuannya minta pandangan, pengajaran, petunjuk, irsyad. Ya. Hidayatul irsyad membutuhkan petunjuk-petunjuk langkah-langkah yang tepat. Jangan sharing kepada orang yang tidak punya ilmu. Tujuannya supaya ada yang mengarahkan, ada kompasnya gitu. Ngerti arah yang harus dituju. Kumpul dengan orang-orang alim, kumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, banyak istighfar dan banyak taubat. Bisa jadi apa korelasinya? Problematika rumah tangga yang semrawut itu karena dosa-dosa yang kita lakukan sebagai siksaan dunia ini, sebagai adab dari Allah buat kita semuanya, penebus kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu berbanyak istighfar, berbanyak taubat, berbanyak istighfar dan berbanyak taubat. Karena bisa jadi problematika yang gak kelar-kelar, masalah gak pernah jalan keluarnya, terus mengalami jalan buntu, kemungkinan ada dosa maksiat yang belum dimaafkan. Ya, istighfar, perbanyak taubat. Yang keberapa tadi? Yang kelima sekarang. Sekarang yang kelima. Apa yang dilakukan oleh para suami yang sudah menikahi? Ya, yang sudah menikahi. Yang kelima adalah minta ridho kepada orang tua. Sama dengan yang sebelum. Kenapa? Ridallah biridal walidain. Suhtullah suhtul walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan kedua orang tuanya. Kemurkaan Allah bagian dari kemurkaan kedua orang tuanya. Maka merapat kepada orang tua, minta maaf kepadanya apabila memang salah. Ya, kemudian minta ridhonya, minta doanya agar rumah tangga yang kita jalani menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini materi kita pada pagi ini kurang lebih, mohon maaf, pembahasan dari seputar misteri pernikahan yang harus dijawab dengan ilmu, disikapi dengan iman, dan harus disiapkan pahala harapan yang besar dari musibah ini agar kehidupan kita ini benar-benar terarah dan kita bisa merasakan sakinah, yakni ketenangan dan kebahagiaan. Kita nantikan materi-materi berikutnya yang sangat berkaitan dan sangat penting berkaitan dengan keluarga sakinah. Bersama dengan Majelis Taklim Subulus Salam, kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita bahas pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga bagi yang belum menikah, semoga diberikan oleh Allah pasangan-pasangan yang diridhai oleh Allah. Dan bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan rumah tangganya diberkahi oleh Allah Ta'ala dan ditambahkan ilmu dan keimanan serta kebaikan-kebaikan yang luas. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.